Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bisa hadir memberikan materi. Ini materi saya ambil dari buku saya yang pengawasan syariah itu di bab 3. Nah, materi yang kemarin juga saya ambil dari buku saya lupa di bab berapa ya. Nah, rekan-rekan kalau sudah punya bukunya sebenarnya tinggal harusnya terus diskusi lalu praktek. Tapi karena keadaan seperti saat ini tidak memungkinkan. Tapi mulai minggu depan kita tidak akan bahas materi seperti ini. Saya akan bahas jurnal ya. Jurnal nanti supaya kita lebih memahami aplikasi dari syariah fikih muamalah yang selama ini teman-teman sudah pelajari dari semester 1 sampai semester 5 itu udah banyak itu. Nah, maka saya akan membantu memahamkan dari sisi aplikatif tapi dalam bentuk karya ilmiahnya orang lain lah itu. Nah, nanti satu-satu akan kita bahas. Ini juga untuk membantu teman-teman kan sudah belajar metodologi penelitian ya, dilanjutkan seminar kalau nggak salah. Nah, biasanya kalau bimbingan itu di semester 7 itu ketika ketemu dengan pembimbing ditanya, kamu mau penelitian apa? Nah, mahasiswanya bingung. Nah, itu nggak boleh begitu. Nah, saya membantu saja nanti mata kuliah saya baik pengawasan syariah maupun yang kedua itu manajemen risiko asuransi ya, itu juga akan saya isi dengan membahas jurnal ilmiah ya. Nah, yang pertama ini saya akan sampaikan materi ini, tapi minggu depan saya tidak akan menyampaikan materi seperti ini. Nanti saya akan upload jurnal di e-learning, lalu jurnal itu akan kita bahas bareng-bareng apa isinya gitu. Maka sebaiknya teman-teman jangan harusnya minggu depan itu jurnalnya sudah dibaca, lalu baru menyimak materi saya yang saya upload di YouTube. Harusnya begitu. Oke, saya akan mulai materi ini tentang metodologi istimbat ya, atau istimbatul ahkam dalam fikih muamalah itu kan, apalagi ini masalah-masalah kontemporer ya, masalah perbankan syariah, masalah keuangan syariah. Nah, itu kan masalah yang tidak ada pada zaman Nabi. Maka kita harus memahami metodologi ini. Kalau tidak, nanti kita akan terjebak pada haram halal. Enggak ada hadisnya itu haram. Nah, itu banyak umat Islam itu terjebak di sana karena tidak memahami metodologi. Nah, sebenarnya memahami metodologi istimbat itu cukup dengan slide saya ini. Jadi dalam memahami fikih muamalah itu perlu reaktualisasi. Tidak bisa fikihnya Imam Syafi'i yang berapa ratus tahun yang lalu kita pakai sekarang. Tidak bisa fikihnya Imam Hambali kita aplikasikan sekarang. Apalagi kita mau pinjam di bank syariah gitu, kita pakai hadis tanpa penafsiran oleh para ulama, itu kita bisa tersesat. Nah, reaktualisasi fikih ini diperlukan
supaya muamalah yang saat ini ada itu ada dasar hukumnya gitu. Ada dasar hukumnya. Jadi secara syariah itu bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Misalnya bank syariah sekarang punya produk apa? Murabahah. Nah, yang jadi pertanyaan gini, murabahahnya bank syariah itu halal apa haram kan itu? Nah, kalau kita belajar fikih murabahah pada masa lalu, maka murabahah yang dipakai oleh bank syariah itu bisa jadi haram itu. Kenapa begitu? Nah, misalnya begini, bank syariah itu menjual barang, padahal rukun dari murabahah itu kita itu memiliki barang dulu baru menjual. Nah, gitu. Jadi kalau kita praktek di bank syariah sekarang, fikihnya tidak ada reaktualisasi, maka harusnya bank syariah itu kalau kita misalnya membeli mobil di bank syariah, harusnya bank syariah itu membeli dulu mobil, jadi dituntun, dibawa ke kantor dulu, baru dijual kepada kita mobilnya. Mestinya begitu. Nah, tapi karena ada reaktualisasi, ada istimbatul ahkam yang baru, nah maka tidak begitu, tidak harus selalu begitu. Nah, saya akan sampaikan cara-caranya ya. Nanti dibaca sajalah, saya tidak akan menyampaikan banyak. Toh saya tidak ahlinya juga gitu. Namanya aja Pak Edi Susilo. Pak Edi Susilo menyampaikan masalah kayak gini kan orang pantas. Tidak pantas dan tidak layak itu, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini saya akan menyampaikan hal-hal yang urgen saja tentang sumber hukum Islam. Nah, teman-teman anak Jepara ini biasanya udah lebih fakih dari saya ya. Nah, sumber hukum Islam itu sumber hukum primer itu Al-Quran dan hadis, dan sekunder. Sekunder itu ada ijma, qiyas, dan ijtihad. Nah, ini lalu kita ke usul fikih. Nah, sekarang kalau kita membuat produk bank syariah tidak pakai usul fikih, repot itu. Tidak akan tercapai itu. Maka ulama dahulu dan sekarang itu mendudukkan usul fikih itu sebagai posisi yang sangat penting. Gitu. Bahkan Imam Syatibi itu mengatakan bahwa mempelajari usul fikih itu merupakan sesuatu yang daruri. Jadi sangat penting itu. Maka perlu diragukan ilmunya orang yang tidak ada cara mengetahui hukum Allah kecuali dengan usul fikih. Maka kalau kamu meragukan ilmu saya itu ya wajar, memang saya bukan ahli usul fikih. Harus, jadi kalau kamu dapat ilmu dari saya itu kaidah pertama harus meragukan dulu, tidak yakin. Dengan begitu kamu membaca, lalu kamu belajar, baru kamu bandingkan itu apa Pak Edi itu bener apa ora kan itu. Jadi jangan terlalu percaya karo dosen. Dosen ngapusi itu banyak juga. Oke. Yang kedua, maqasid syariah ini juga sama. Maqasid syariah nanti bisa dibaca lah. Jadi maqasid syariah itu jantung dari usul fikih. Ya, kita udah tahu lah 5 maqasid syariah itu ya. Menjaga din, menjaga nasl, akal, menjaga mal, menjaga apa lagi? Din, nasl, akal, mal, menjaga apa lagi, satu lagi itu ada 5 maqasid itu. Nanti dibaca sendirilah, saya tidak ahlinya itu. Yang penting maqasid syariah itu sangat penting dalam dunia perbankan syariah ya. Yang selanjutnya ada tarik tasrek. Ini penerapan fikih dari masa ke masa ya, qawaid fikih
terus ada filsafat hukum Islam, ijtihad intiqai dan ijtihad insya'i. Nah, ini kita harus faham tentang metodologi ini supaya kita tidak terjebak pada haram dan halalnya apa yang dihasilkan atau produk-produk perbankan syariah dan keuangan syariah lainnya itu. Nah, untuk itu teman-teman saya ajak nanti mulai minggu depan kita memahami jurnal satu persatu. Saya contohkan ini ya, saya punya jurnal ini, jurnal yang sederhana sekali, sangat sederhana. Judulnya misalnya ini, penerapan kaidah maqasid syariah dalam produk perbankan syariah. Ini ditulis oleh Nur Nazli. Nur Nazli itu kalau nggak salah ini dosen IAIN Raden Intan Lampung. Nah, kita misalnya ya ini minggu depan lah kita bahas. Tapi saya contohkan aja ini abstrak. Dari abstraknya ini kita udah tahu apa isinya itu. Ya, karena abstrak itu menjelaskan pertama tujuan, yang kedua itu metodenya, yang ketiga itu hasilnya. Biasanya minimal menjelaskan itu sebuah abstrak karya ilmiah itu. Nah, ini kebetulan ditulis dalam bahasa Inggris. Biasa bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu pasti kacau. Itu. Ini bahasa Inggrisnya ya, tapi lebih baik dari bahasa Inggris saya lah gitu. Tapi ini kacau ini. Tidak sesuai dengan kaidah kaidah grammarnya orang Inggris. Misalnya saya contohkan, misalnya maqasid syariah refers to an act of achieving and protecting the benefit and good masalih for the sake of human being. Nah, ini juga ini dalam kaidah bahasa itu sebenarnya ini frase kalau bahasa Inggrisnya, tapi enggak sesuai itu. Kalau kalimat itu kan harus ada, kalau dalam bahasa Inggris kalimat itu kan harus ada subjek, predikat, objek. Ini enggak jelas ini. Biasalah. Nah, misalnya ini ya. Jadi dari sini kita akan tahu bahwa maqasid syariah itu penting dalam perbankan syariah. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah produk-produk perbankan syariah itu sudah sesuai dengan maqasid syariah atau belum? Nah, itu dibahas dalam jurnal ini. Nah, minggu depan akan kita bahas. Ini mulai saat ini mudah-mudahan saya bisa mengupload materi ini dan jurnal ini supaya nanti kita bisa sama-sama baca, belajar. Minggu depan kita bahas bareng-bareng. Oke? Demikian materi minggu ini, mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan. Setelah lebaran ya. Oke, setelah lebaran kita bisa lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu a'lam ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.